Apa yang pertama kali kalian ingat ketika melihat foto ini? Benar sekali, foto ini adalah foto yang diambil menjelang kick-off final Liga Champions pada tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun yang indah tak hanya untuk fans The Blues saja, namun The Blues sebagai institusi patut berbangga karena beberapa pemain lulusan akademi mereka mampu menjuarai kompetisi tertinggi di Eropa dan bahkan di dunia, yaitu kompetisi UEFA Champions League. Setelah menjuarai Liga Champions pada tahun 2021, semua jalan terlihat mulus dan tanpa hambatan untuk Thomas Tuchel beserta anak asuhnya. Liga Super Eropa dan bahkan Piala Dunia antar klub yang sekarang telah berubah nama menjadi FIFA Intercontinental Cup berhasil diraih oleh Chelsea. Di saat sedang menikmati masa kejayaannya, bagaikan petir di siang bolong dan imbas peperangan Rusia dan Ukraina, Mr. Abramovich, sang pemilik Chelsea kala itu, yang merupakan seorang warga negara Rusia dan figur yang sangat dekat dengan sang presiden Vladimir Putin, dipaksa harus menjual kepemilikan Chelsea oleh pemerintah Inggris. Setelah pergantian owner pada tahun 2023, eksodus besar-besaran dilakukan oleh manajemen baru Chelsea. Bayangkan saja, dalam kurun waktu 2 tahun, pemain-pemain yang ada di foto ini silih berganti pergi dan satu persatu pergi meninggalkan Chelsea. Thiago Silva, Ben Chilwell, dan Reece James adalah pemain yang tersisa dari era sebelumnya dan sekarang praktis hanya menyisakan seorang Reece James saja karena Thiago Silva telah berpisah dengan Chelsea di tahun 2024 dan Ben Chilwell akan segera didepak oleh manajemen The Blues di bursa transfer musim panas ini. Seperti judul dari video ini, sekarang mari kita fokus kepada sosok pemain yang tak lain dan tak bukan, yaitu Reece James. Bergabung dengan Akademi Chelsea di usia 6 tahun, Reece James telah bermain di semua tim kelompok umur yang ada di Chelsea. Setelah menandatangani kontrak pertamanya bersama Chelsea pada Juni 2018, Reece James lalu dipinjamkan ke Wigan Athletic untuk menimba ilmu di Divisi 2 Liga Inggris. Tak berselang lama, tepatnya 1 tahun kemudian, ia langsung bergabung dengan skuad utama Chelsea di tahun 2019. The Blues yang pada saat itu sedang terkena larangan transfer telah menunjuk sang legenda mereka, Frank Lampard, untuk menjadi nahkoda Chelsea setelah kepergian Maurizio Sarri. Reece James merupakan pemain penting untuk Frank Lampard yang pada saat itu mau tidak mau harus mengandalkan pemain-pemain dari Akademi Chelsea. Bergeser dari era manajer Frank Lampard, Thomas Tuchel mengambil kendali di pertengahan musim 2020-2021 setelah dipecatnya Lampard akibat rentetan buruk yang diterima Chelsea. Dengan bergabungnya Thomas Tuchel, permainan Reece James justru meningkat pesat di bawah tangan dinginnya. Berperan sebagai wingback dalam skema 3-2-4-1 menjadikan Reece James pemain yang solid baik ketika menyerang dengan mengandalkan crossing-crossingnya maupun ketika ia bertahan yang sangat sulit dilewati ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain lawan. Dengan diforsir terus-terusan bermain di sisi kanan penyerangan Chelsea dan manajemen pada saat itu tidak membeli pemain untuk berotasi dengan seorang Reece James. Akibat hal tersebut, ia rentan menderita cedera imbas permainan yang menuntutnya untuk agresif baik ketika menyerang maupun ketika bertahan. Cedera adalah musuh terbesar Reece James dalam perjalanan karirnya sejak saat itu. Mulai dari cedera kaki, cedera hamstring, dan cedera lutut pernah ia derita, dan jika ditotal selama tahun 2019 hingga tahun 2025, ia telah melewatkan ratusan hari dan ratusan laga absen membela Chelsea. Memasuki musim 2022-2023, di mana musim tersebut sangat melekat di ingatan para fans The Blues. Ditinggal oleh salah satu manajer kesayangan Thomas Tuchel, lalu Chelsea justru menunjuk pelatih yang tak berpengalaman dalam diri Graham Potter. Tak kunjung menemukan keseimbangan setelah menunjuk Frank Lampard yang berakibat kekalahan demi kekalahan di setiap pekannya dilalui oleh Chelsea.
Melihat ketidakjelasan manajemen dan untuk menyelamatkan karir sepak bolanya, eksodus besar-besaran dilakukan oleh pemain-pemain Chelsea ketika memasuki musim 2023-2024. Mason Mount dan Kai Havertz yang notabene adalah sahabat Reece James justru pergi meninggalkan, dan yang lebih parah lagi, justru mereka bergabung bersama klub rival Chelsea. Reece James lantas melakukan sindiran kepada pemain-pemain tersebut melalui akun Instagramnya yang artinya kurang lebih adalah, jika Anda harus memujuk mereka untuk membantu membawa batu, maka mereka bukanlah orang yang tepat untuk membangun. Setelah postingan tersebut, Reece James justru mendapat dukungan penuh oleh supporter The Blues. Untuk menghargai kesetiaan Reece James dan memotivasi dirinya menjadi lebih baik, Reece James dianugerahi sebagai kapten Chelsea pada musim 2023-2024. Mauricio Pochettino, pelatih Chelsea kala itu, menunjuk Reece James untuk menjadi pemimpin Chelsea, padahal saat itu masih ada nama Thiago Silva dan Ben Chilwell yang jauh lebih senior dibandingkan Reece James. Namun lagi-lagi, cedera adalah hantu terbesar dalam karir Reece James yang membuatnya tak bisa berbuat banyak untuk membantu Mauricio Pochettino pada musim 2023-2024. Memasuki musim berikutnya, yaitu musim 2024-2025, lagi dan lagi Chelsea menunjuk manajer baru. Kali ini giliran Enzo Maresca yang mengambil tongkat kepemimpinan dari Pochettino. Dengan hadirnya manajer baru yang tentu saja mempunyai filosofi sepak bolanya sendiri, bisa dikatakan hanya Enzo Maresca lah yang dalam tanda kutip benar-benar peka dengan kehebatan dari seorang Reece James. Alih-alih menggunakannya sebagai right back, Reece James justru diplot sebagai midfielder pada sistem Maresca. Maresca bahkan mengklaim bahwa sejak hari pertamanya menukangi Chelsea, ia melihat Reece James merupakan seorang pemain tengah, bukanlah seorang wingback. Posisi midfielder memang bukanlah posisi yang asing untuk seorang Reece James. Kala ia dipinjamkan ke Wigan Athletic, seringkali ia juga berperan sebagai midfielder dan bahkan mampu keluar menjadi pemain terbaik Wigan pada tahun tersebut. Bermain sebagai midfielder juga sangat membantu karir sepak bolanya karena ia tak lagi bersahabat dengan meja operasi akibat intensitas lari ketika ia menjadi seorang wingback. Enzo Maresca benar-benar berperan besar untuk karir seorang Reece James yang sepertinya Reece James telah menemukan posisi yang tepat untuk masa depannya. Walaupun ia sempat dikritik oleh sang manajer karena kurangnya jiwa leadershipnya, namun Reece James tetap bekerja keras ketika sesi latihan dan selalu menunjukkan di atas lapangan bahwa ia adalah kapten masa kini dan kapten masa depan Chelsea. Tak seperti rekan-rekannya yang meninggalkan Chelsea ketika sang Raja London sedang terpuruk, Reece James justru tetap bertahan dan selalu bekerja keras hingga akhirnya mempersembahkan trofi UEFA Conference League dan trofi FIFA Club World Cup sebagai seorang kapten. Semoga karirnya ke depan tak kembali dihantui oleh cedera-cedera dan trofi demi trofi berhasil ia persembahkan untuk Chelsea. Berikut adalah rangkuman perjalanan Reece James bersama Chelsea menurut Zona Chelsea Indonesia. Semoga trofi Liga Champions atau trofi Liga Primer Inggris berhasil ia rebut di tahun depan, dan entah mengapa menurut Zona Chelsea Indonesia, feeling kami mengatakan Reece James bersama Thomas Tuchel akan mempersembahkan trofi Piala Dunia untuk timnas Inggris di tahun 2026 nanti. Bagaimana menurut kalian Blues? Jika kalian disuruh memilih, sebaiknya Reece James bermain sebagai right back atau midfielder. Dan gelar juara apa yang akan diberikan oleh sang kapitano di musim depan nanti? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin.
Thank you for watching and keep the blue flag flying high.